Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan yang sah dan kewirausahaan yang terlarang. Jadi kita akan membahas apa-apa saja yang sah, yang diperbolehkan dalam berwirausaha di dalam Islam, dan apa-apa saja yang dilarang di dalam Islam tentang kewirausahaan, gitu ya. Langsung saja kita masuki ke slide pertama, yaitu Quran Surah Al-Muluk ayat 15, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi dari pengertian ini kita bisa tarik benang merah bahwa Allah itu menjadi bumi ini subur, menjadikan bumi ini dihamparkan untuk manusia, gitu ya, untuk makhluk hidup di dunia, untuk mencari berbagai macam makanan, kemudian berkebun, bercocok tanam dan lain sebagainya. Itu Allah jadikan bumi ini mudah bagi semua makhluknya, gitu ya. Allah jadikan langit, matahari untuk menyinari alamnya, gitu ya. Jadi ketika kita bercocok tanam, ada matahari yang menyinari sehingga menjadi apa yang kita tanam itu bisa tumbuh, gitu ya, tumbuh segar. Kemudian Allah ciptakan air dalam bumi ini untuk menyerap kepada akar-akar yang apapun yang kita tanam, gitu ya. Jadi Allah jadikan bumi ini mudah bagi manusia, apalagi bagi kita yang ingin berkebun, kemudian apa saja yang kita tanam untuk menjadikan usaha, untuk dijadikan untuk disuplai ke beberapa perusahaan, barangkali bisa kita kita kirim ke beberapa orang untuk dijual keliling dan lain sebagainya. Itu berbagai macam hal yang dapat kita manfaatkan dari bumi ini, gitu ya. Apalagi di Indonesia terkenal bahwa buminya bumi yang segar, gitu, tanah surga katanya, gitu ya. Jadi yang disebut dengan tanah surga itu ya buminya subur-subur, apa yang kita tanam itu insya Allah bisa tumbuh segar, bisa berkembang biak, gitu ya. Kecuali mungkin ada beberapa tanaman yang tidak cocok dengan bumi Indonesia, seperti misalnya kurma, gitu kan. Kurma kan jarang tumbuh di Indonesia, mungkin ada tapi dengan perawatan yang luar biasa, beda, gitu, dengan yang kita biasa yang bercocok tanam hanya dengan kemampuan dan pengetahuan yang biasa, gitu ya. Jadi intinya dari ayat ini Allah mengatakan bahwa bumi itu dimudahkan. Allah jadikan bumi itu mudah untuk makhluk hidup, gitu ya. Maka Allah menganjurkan, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi Allah suruh kita, Allah anjurkan untuk berjalan di permukaan bumi ini. Terserah mau tujuannya apa, gitu ya. Yang penting masih dalam syariat Islam, gitu. Apakah tujuannya mau menuntut ilmu, apakah tujuannya mau mencari rezeki dan sebagainya. Maka Allah menganjurkan kita untuk berjalan di atas bumi karena mudah. Bumi ini mudah Allah jadikan untuk kita, ya, untuk makhluk hidupnya. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya, gitu ya. Dan kemudian mengenai soal rizki, makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi soal rizki itu sudah Allah tentukan, dan ya berjalanlah di seluruh penjuru dunia, kemudian cari rizki, gitu ya. Kemudian makanlah apapun rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi banyak jalan rizki yang Allah siapkan untuk manusia, untuk makhluk hidup, gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengusahakan untuk meraih rezeki itu, gitu ya. Itu maksud dari ayat Allah ini tadi. Kemudian, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, dari kalimat ini, dari firman Allah yang dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan, ini adalah peringatan dengan kata-kata yang halus, gitu. Bagaimana disebut dengan peringatan dengan kata-kata yang halus? Kan dengan mengingatkan, hanyalah kepada kamu, hanyalah kepada Allah, gitu ya, kita dikembalikan setelah dibangkitkan, gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah Allah itu menjadikan bumi mudah bagi manusia, kemudian bagi makhluk hidup. Kemudian kita dianjurkan untuk berjalan mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercocok tanam, berusaha, berwirausaha dan lain sebagainya. Terserah dengan cara apa, gitu ya. Tapi bumi itu Allah jadikan mudah bagi manusia untuk mencari rezeki, untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Dan ingat, di akhir ayat ini Allah mengatakan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Artinya
Kita harus senantiasa ingat bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini mencari rezeki Allah, baik itu dengan berwirausaha, berjualan, berbisnis dan lain sebagainya, itu harus ingat bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan kita harus ingat, kembali kepada Allah itu berarti kita mempertanggungjawabkan dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Begitu ya, ini adalah peringatan secara halus. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia, berbisnis apapun, berwirausaha apapun, mencari rezeki dengan cara apapun, boleh. Tapi ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita mencari rezeki, berwirausaha dengan hal-hal yang sesuai syariat Islam, yang boleh di dalam Islam, maka kita akan mempertanggungjawabkan, oh ternyata bahwa kemarin dulunya waktu saya di dunia, saya berwirausaha, berbisnis dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kalau kita menempuh jalan yang tidak layak, atau bisa diartikan dengan yang dilarang dalam agama Islam, ya, kewirausahaan yang dilarang, kemudian berbisnis yang dilarang dalam Islam. Nah, ingat, kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, bisnis apa yang kita jalankan, sahkah dia, dilarangkah dia, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari Quran surah Al-Mulk ayat 15 ini, yaitu Allah jadikan bumi mudah bagi manusia, makhluk hidup. Kemudian Allah anjurkan untuk berjalan di seluruh penjuru dunia ini, gitu kan. Kemudian Allah suruh memakan sebagian rezeki yang Allah berikan, gitu ya, terserah mau mencari rezeki dengan cara apapun. Namun ingat, nanti kembali kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perilaku kita di atas dunia ini, gitu ya. Itu maksud dari Quran surah Al-Mulk ayat 15 ini. Kemudian konsep dan nilai berwirausaha secara Islami harus tetap berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ternyata berwirausaha secara Islam itu konsepnya adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Nah, berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana disebut dengan wujud ketaatan? Karena kita di dunia ini kan butuh yang namanya makan, minum, sandang, pangan, kebutuhan primer, sekunder, kan, tersier dan lain sebagainya, dan itu semuanya butuh yang namanya usaha. Dan Allah tidak menganjurkan kita untuk bermalas-malasan. Bahkan Allah sangat tidak suka kepada kita yang bermalas-malasan. Yang Allah suka dari manusia itu adalah usaha. Apapun yang kita ingin raih harus ada usahanya. Apapun yang ingin kita dapatkan harus ada usahanya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari manusia. Nah, itu makanya disebut dengan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ini saja Allah menganjurkan kita berjalanlah, gitu ya, berjalan dari segala penjuru dunia, gitu. Dan makanlah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini Allah sudah siapkan bumi. Allah sudah siapkan, gitu, apa-apa saja yang diperlukan. Tinggal kita bagaimana cara mengusahakan, memanfaatkan isi dunia ini, memanfaatkan situasi di sekitar kita untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala secara halal, gitu ya. Jadi begitu, sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana disebut dengan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa tanggung jawab kepada Allah itu ialah mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya itu selain kita memikirkan akhirat, kita juga memikirkan dunia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak kebutuhan dunia yang harus kita penuhi, gitu ya, untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu kan otomatis kita beribadah. Kalau kita beribadah, otomatis kita butuh yang namanya pertahanan hidup, kemudian pakaian bagus dan sebagainya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersih, khusyuk dan lain sebagainya. Dan rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah kita melakukan jual beli, kemudian melancarkan siklus kehidupan di dunia ini, berwirausaha, berbisnis secara Islami. Secara Islami itulah rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, dan juga menjalin hubungan dengan manusia.
gitu. Selain ada hubungan dengan hablum minallah, kemudian juga ada hubungan dengan manusia. Nah, dengan Allah oke, antara kita dan Allah saja. Namun dengan manusia, kita harus ada hubungan antar sesama manusia. Nah, berbisnis ini cara tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai hablum minan nas, yaitu hubungan antar manusia, melancarkan ekonomi, kemudian membuka peluang kerja, mencari rizki dan sebagainya. Banyak sekali manfaatnya dari berwirausaha, berbisnis dan bermitra di dalam kerja gitu ya. Nah, itu. Jadi, jual beli, kemudian berwirausaha secara Islami itu adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam menjalankan wirausaha sejatinya tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kan dikatakan bahwa tidak lepas dari pertolongan Allah. Nah, artinya kita di dunia ini sedikit apapun permasalahan kita pasti Allah tolong. Ya, pasti Allah tolong. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita gitu ya. Artinya memang kita dihadapkan beberapa masalah, tetapi di balik itu ada berbagai hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita gitu ya. Artinya kalau kita sudah sampai kepada titik menyerah, setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, maka Allah akan bantu, maka Allah akan menolong. Yakin kita kepada Allah, insya Allah Allah tolong. Jika kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Jika kita lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kita. Tetapi tidak sepenuhnya Allah melupakan kita. Tetapi dengan memberikan kita berbagai masalah agar kita ingat kepada Allah SWT. Intinya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT. Dan juga tidak lepas dari petunjuk Allah SWT. Nah, Bagaimana tidak gitu, kita tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kita ada masalah, ternyata ada berbagai macam hal yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita ada masalah, kemudian kita mendengar ada orang khutbah, ternyata sesuai dengan permasalahan kita, berarti itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mempunyai masalah, kemudian kita melihat kejadian yang bisa menyadarkan kita atas masalah yang kita miliki ini, maka itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tidak tahu apa-apa dalam berbisnis, tetapi setelah kita berusaha, terjun ke dalam dunia bisnis, dan kemudian kita bisa tahu ilmunya. Begini loh caranya berbisnis yang benar itu, yang sah, yang baik menurut Islam itu begini. Nah, begini itulah cara Allah untuk mengajarkan kita. Petunjuk Allah menghampiri kita gitu ya. Jadi memang benar dalam menjalankan wirausaha tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hidup, berwirausaha, berbisnis, bekerja itu harus dilandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis, karena sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan wujud rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan usaha apa saja yang akan kita miliki, yang akan kita mulai usahakan, karena Allah sudah mengatakan bahwa bumi ini dijadikan mudah. Kemudian berjalanlah gitu, mencari rezeki itu dengan cara apapun gitu ya, dengan rezekinya gitu, dan hanya kepada Allah. Ingat, tapi nanti ada tanggung jawabnya gitu ya, begitu. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, yaitu pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, akad-akad itu maksudnya transaksi di dalam jual beli gitu ya. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Artinya binatang ternak itu dihalalkan bagi manusia gitu, kecuali ada beberapa binatang-binatang yang tidak boleh yang tidak halal gitu ya, seperti binatang, mohon maaf ya, pig atau celeng gitu. Itu kan tidak boleh di dalam Islam. Ya, itu kan memang benar binatang ternak juga, ada yang memelihara celeng itu untuk diternak gitu, untuk dimakan juga. Bahkan di dalam Islam ini tidak boleh. Ya, ada beberapa yang dibacakan kepada kita hal-hal yang hewan-hewan yang tidak boleh tidak boleh dijual belikan, kemudian dimakan dan lain sebagainya gitu ya. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Artinya
ini yang dibacakan kepadamu ini adalah dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Nah, betul saja. Ketika mengerjakan haji itu tidak boleh berburu. Masa iya gitu kan? Kita mengerjakan haji, ada hewan, ada segala macam, kita malah berburu. Mana dong pahala hajinya gitu. Malah mementingkan untuk berburu. Percuma kalau kita jauh-jauh dari Indonesia datang ke Mekah sana, kita hanya berburu, kan nggak ada pahala hajinya gitu kan. Nah, artinya ketika melakukan haji itu ada beberapa hal larangan yang tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya berburu ketika kita sedang mengerjakan haji, kemudian bertengkar antara suami istri dan lain sebagainya. Itu banyak sekali larangan-larangan ketika mengerjakan haji. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah kita harus memenuhi akad-akad atau transaksi ketika jual beli, sehingga menjadi jelas menjadi jelas bahwa kita jual, bahwa kita beli gitu ya, menjadi jelas ada akadnya gitu. Jadi tidak ada yang tersakiti di antara kedua belah pihak, antara konsumen dan produsen. Gitu ya, antara penjual dan pembeli, begitu ya. Kemudian hewan ternak itu halal gitu. Boleh kita beternak ayam, bebek dan lain sebagainya gitu boleh. Tetapi ingat ada beberapa hewan yang tidak halal. Kemudian juga ada beberapa waktu yang tidak boleh memburu hewan. Kemudian ada beberapa larangan di dalam agama Islam dalam berwirausaha ini gitu ya. Misalnya seperti sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat itu yang laki-laki yang berjualan itu dilarang berjualan ketika sholat Jumat gitu ya. Artinya ya udah penuhi aja dulu panggilan sholat Jumat, jual beli ya tutup saja dulu gitu kan. Kan Allah mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Apabila tiba waktu sholat Jumat, maka tinggalkanlah urusan kita termasuk jual beli, berbisnis dan lain sebagainya. Maka kita penuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat gitu ya, untuk beberapa larangan. Seperti misalnya jual beli di dalam masjid juga tidak boleh. Kan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam Islam mengenai jual beli ataupun berbisnis, berwirausaha gitu ya. Nah, kemudian sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Artinya ini sudah hukum mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mutlak hukum agama Islam gitu ya. Hukum Islam yang tidak bisa diganggu gugat. Itu maksudnya yang Allah kehendaki, hukum-hukumnya itu sudah ditetapkan oleh Allah maksudnya. Kemudian di slide selanjutnya, berwirausaha hendaknya menjual barang dagangan yang halal ya. Hendaklah menjual barang dagangan yang halal lagi baik. Tentunya yang mempunyai nilai guna ya dan sesuai dengan syariat Islam. Ingat, apa saja? Pertama halal, kedua baik, kemudian yang mempunyai nilai guna dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada 4 di sini. Ya. Jadi kita berwirausaha itu memang dekat kepada jual beli ya. Seperti kita mempunyai usaha makanan, baju dan sebagainya itu kan dekat dengan jual beli. Nah, Allah itu menganjurkan dan membolehkan bahwa menjual barang dagangan itu yang pertama halal. Kita lihat halal atau enggak barang yang kita akan jual gitu. Kemudian baik enggak, ada manfaatnya tidak gitu. Kemudian yang ketiga ada nilai gunanya. Oh ternyata ini berguna, ini bermanfaat gitu ya. Kemudian sesuai dengan syariat Islam. Jangan pula nanti menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti misalnya menjual apa saja mungkin yang di luar dari syariat Islam. Itu kan tidak boleh. Yang perlu diingat adalah pertama halal, yang kedua baik, kemudian berguna, kemudian sesuai dengan syariat Islam. Itu yang harus diperhatikan ketika kita berwirausaha ya, ketika kita menjual barang gitu ya. Kemudian sebagai seorang muslim berwirausaha dan berdagang sebaiknya jangan melanggar larangan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, karena balasan yang akan diterima mutlak tentunya gitu ya. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa di slide sebelumnya bahwa hukum Allah itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah kehendaki. Jadi seorang muslim itu harus berdagang, berjual beli, berwirausaha itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus halal, baik, ada nilai gunanya sesuai syariat Islam gitu ya. Namun apabila bertolak belakang dari hal ini, maka ingat balasan yang akan diterima itu mutlak. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ingat seperti ayat yang pertama kita baca tadi bahwa
nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia, gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya, konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah. Tijarah itu berdagang atau bertransaksi ya. Konsep dalam Islam itu ya harus ada akadnya, harus ada transaksinya, harus ada alat untuk transaksinya. Apa itu? Ya seperti uang dan sebagainya gitu ya. Kemudian konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim. Artinya di dalam Islam ini wirausahawan yang perlu ditiru caranya, kemudian konsepnya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah termasuk entrepreneur yang yang luar biasa gitu ya, yang sukses, yang jujur dan lain sebagainya. Itu yang patut kita contoh di dalam Islam gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat apa saja yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW ketika berentrepreneur. Yang pertama adalah sidik, artinya benar dan jujur ya. Artinya benar dan jujur. Ya, kita jujur, benar. Apa yang memang seharusnya tidak layak untuk diperjualbelikan, kita katakan. Oh, ini sudah lama, ini sudah nggak bagus, katakan. Kemudian kita harus jujur. Oh, ini timbangannya segini, tidak lebih dan tidak kurang gitu ya. Kemudian sidik artinya adalah berkata benar dan jujur. Selain kita berkata benar, perilaku dan tingkah kita juga harus menunjukkan bahwa tidak ada kebohongan gitu ya. Begitu. Jadi yang pertama yang patut dicontoh dari Rasulullah SAW adalah sidik, yaitu jujur dalam berwirausaha. Kalau kita jujur, nanti konsumen kita senang, mitra bisnis kita senang juga, kemudian partner kerja, kemudian apalagi banyak macam dari agen dan lain sebagainya, itu semuanya karyawan, sales, marketing dan lain sebagainya, semuanya akan senang dengan kejujuran. Namun memang ada berbagai hal jika jujur itu memang pahit ya kan, tetapi akan berujung manis. Jadi jujur itu memang agak susah diterima di zaman sekarang. Memang kalau kita jujur kadang dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi jangan pernah menyerah untuk selalu berkata jujur, karena selalu ada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kejujuran kita. Mau pahit atau tidak gitu ya, mau dihargai atau tidak kejujuran kita, ingat Allah yang akan membalas semuanya. Kan kita hidup, kita jujur, kita berkata benar kan bukan karena untuk manusia, tapi karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa tanggung jawab kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak perlu dong mengkhawatirkan omongan orang, sikap orang terhadap jujurnya kita gitu. Cukup Allah saja yang membalas. Itu ya, itu yang disebut dengan jujur. Kita tidak perlu meminta balasan dari kejujuran kita. Cukup Allah yang balas, ya. Kemudian yang kedua, yang patut dicontoh dari Rasulullah SAW ketika berentrepreneur adalah amanah. Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya seperti misalnya barang dagangan kita ini memang steril. Kemudian tidak ada campuran boraks dan lain sebagainya. Tidak ada pakai dukun, tidak ada pakai makhluk halus dan sebagainya. Itu dapat dipercaya. Ya kan? Amanah. Memang ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki, kemudian kita berhubungan, bersosialisasi kepada manusia, hablum minan nas ya, menjalin hubungan dengan manusia itu dengan baik, dapat dipercaya. Apapun yang kita jual dapat dipercaya. Apapun yang kita katakan jujur dan dapat dipercaya, sehingga mitra bisnis akan berjalan lancar, kemudian bisnis kita mencapai kesuksesan gitu ya. Intinya, jika kita menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, setidaknya walaupun tidak berkembang dengan pesat, setidaknya kita memperoleh keberkahan di dalamnya, baik itu harta benda yang kita jual maupun harta benda yang kita dapatkan dari apa yang kita jual gitu ya. Begitu. Nah, yang kedua ini adalah amanah, dapat dipercaya. Apa itu? Yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Artinya internal dari diri kita sendiri, kita harus menanamkan bahwa kita ini orang yang dapat dipercaya. Dan kemudian sisi eksternal, kita harus memperoleh kepercayaan dari orang lain bahwa kita ini apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, kita ini orang yang dapat dipercaya gitu ya. Barang ini dapat dipercaya.
Apapun yang kita punya dapat dipercaya gitu ya. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Jadi dapat dipercaya, tanggung jawab lagi, maka itu adalah sukses, kunci sukses dari dalam menjalankan wirausaha gitu ya. Nah, itu amanah. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya kan menyampaikan, namun di dalam konsep berwirausaha itu adalah argumentatif atau komunikatif. Artinya kita bisa menyampaikan apa yang benar gitu. Kita bisa berkomunikasi. Public speaking kita harus bisa, gitu ya. Berbicara dengan benar, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan tabligh di dalam konsep berwirausaha gitu ya. Tabligh yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif ya. Kita berkomunikasi dengan orang bahwa ini adalah barang dagangan baru saya ambil gitu, baru dari saya impor dari itu, dari negara ini segala macam gitu kan. Kemudian buah-buahan ini baru saya petik tadi pagi ini, kan jujur. Kemudian setelah jujur kita komunikatif dan barang yang kita jual belikan dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Maka dengan adanya argumentatif, komentatif, kita komunikasi dengan orang lain, maka ini akan menarik minat orang lain untuk berbisnis atau berbelanja di tempat kita gitu ya. Jadi selain daripada jujur dan dapat dipercaya, tabligh komunikatif, kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain itu juga diperlukan. Kemudian di slide selanjutnya yaitu fatonah ya. Apa itu fatonah? Yaitu cerdas dan bijaksana. Ya, cerdas dan bijaksana. Ya, umat muslim ya seharusnya itu cerdas pemikirannya dan bijaksana. Kenapa? Karena ketika kita cerdas dan bijaksana, apapun masalahnya, kita akan bijaksana untuk mengambil keputusan, ya kan? Apapun mungkin ada orang yang tawar-menawar tentang apa yang kita jual belikan gitu ya, bernegosiasi tentang bisnis kita dan sebagainya, kita harus cerdas. Kita harus bijaksana. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh begitu saja. Supaya kita berkembang sesuai dengan tangga kesuksesan yang kita inginkan gitu ya. Jadi, sifat fotona merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Artinya kita harus cerdas. Kita harus mengetahui ilmu berwirausaha, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Kita harus mengetahui konsep Islam dalam berwirausaha, apa saja yang harus dilakukan. Jadi semuanya ada ilmunya. Mau ngapain aja ada ilmunya. Tergantung kita memperoleh ilmunya itu dari mana. Apakah itu dari orang tua kita, dari pengalaman, apakah itu dari buku, dari internet dan sebagainya. Terserah. Yang penting tidak melawan atau tidak bertentang dengan syariat Islam, gitu ya. Jadi menjadi manusia itu, menjadi entrepreneur harus cerdas dan bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak jatuh begitu saja. Oke. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 16. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ingat, yang kita boleh makan adalah yang pertama halal, yang kedua baik. Artinya halal menurut Islam dan baik juga untuk kesehatan, untuk manfaat bagi orang lain dan sebagainya itu ya. Kemudian dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, jangan kita mengikuti langkah-langkah setan artinya adalah ada beberapa hal jual beli yang dilarang gitu ya. Kemudian ada beberapa hal jual beli yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu ya jual beli yang menurut agama Islam, menurut syariat Islam. Yang tidak boleh yang dilarang gitu. Yang dilarang itulah langkah-langkah syaitan gitu ya. Banyak lagi langkah-langkah syaitan yang yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi, kita hidup di dunia ini sembari kita berusaha untuk mencari penghidupan gitu ya, untuk konsumsi di kehidupan kita untuk bertahan hidup itu maksudnya, kita juga berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan gitu ya. Intinya adalah kita harus sesuai dengan syariat Islam. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Gitu ya. Kemudian karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini dikatakan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Bagaimana dikatakan musuh yang nyata? Nah, contoh nih misalnya. Bagi kaum laki-laki, coba bayangkan.
ketika sebelum sholat Jumat itu nggak ngantuk. Paling ada ngantuk dikit-dikit gitu kan. Tapi ketika udah jam 11, udah jam 11.30, dekat-dekat mau sholat Jumat, waktu sholat Jumat, itu laki-laki sudah mulai matanya mengantuk, matanya berat dan sebagainya. Itu adalah gangguan dari setan. Ya. Kemudian ketika sholat Jumat mendengarkan khutbah di dalam masjid itu ngantuk luar biasa. Itu gangguan setan luar biasa, ya kan? Kemudian sehingga saking ngantuknya kita di dalam masjid, kita sampai mengatakan di dalam hati bahwa ketika saya pulang ke rumah nanti saya langsung tidur. Itu saking ngantuknya gitu kan. Nah ternyata setelah khutbah, setelah sholat Jumat selesai, semua rasa ngantuk tadi hilang seketika. Nah ini adalah bujukan atau tiupan-tiupan syaitan, godaan setan ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Itu adalah wujud nyata dari godaan setan. Gitu ya. Jadi maka di sini disebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, contoh juga kita misalnya pergi ke konser, itu kita bisa bertahan di sana sampai jam 1, jam 2 malam. Atau sampai jam 3 malam sanggup kita bergadang. Tetapi ketika kita pergi ke pengajian, 1 jam itu sudah lama. Ya, itu termasuk juga setan, godaan setan. Bahwa setan itu memang benar-benar nyata. Hanya saja kita tidak menyadari gitu ya. Nah begitu juga dalam jual beli. Banyak sekali godaan-godaan setan. Seperti misalnya kita bisa mengurangi timbangan. Kemudian menjual barang-barang yang tidak layak untuk diperjualbelikan. Dan itu banyak bisikan-bisikan yang datang dari setan. Sehingga hati kita berkata-kata. Bagaimana ya kalau sekiranya saya jual barang-barang yang tidak laku ini gitu. Bagaimana cara saya untuk menghabiskan barang-barang yang sudah lama ini gitu kan. Mulai itu bisikan pemikiran yang tidak-tidak. Nah, itu kan semuanya dari setan. Gitu ya. Untuk menangkal itu kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Begitu ya. Kemudian di slide selanjutnya sudah jelas tergambar bahwasanya wirausaha yang sah selain dari komoditi yang diperjualbelikan yang halal lagi baik, tentu saja transaksi yang digunakan juga mendukung terciptanya usaha yang sah gitu ya dan halal. Karena bila kita tidak memahami dan mempraktekkan sifat bisnis Nabi, maka akan syubhat halal dan haramnya. Gitu ya. Jadi kita berwirausaha itu adalah komoditi atau barang dagangan yang diperjualbelikan itu halal, kemudian baik, ya kan? Tentu saja transaksi yang digunakan juga mendukung terciptanya hal-hal usaha yang sah, halal gitu ya. Sehingga menjadi sukses, gitu ya. Artinya adalah komoditi yang diperjualbelikan, barang dagangan yang kita jual belikan, yang kita usahakan, kita bisniskan gitu ya. Semuanya itu dari halal yang lagi baik. Apabila itu berasal dari barang yang halal, baik, kemudian sesuai dengan syariat Islam, maka nanti akan mendukung transaksi yang menciptakan sahnya dalam usaha dan bisa mencapai kesuksesan dalam usaha itu tersendiri. Namun apabila bertolak belakang dengan syariat Islam atau yang tidak halal, bahkan tidak memahami praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam jual beli, dalam entrepreneurship, maka itu akan timbul yang namanya syubhat gitu ya kan, dan tidak jelas halal dan haramnya gitu ya. Begitu. Kemudian di slide selanjutnya ini ada beberapa larangan-larangan di dalam jual beli. Yang pertama adalah jahalah atau kesamaran. Jadi kita dilarang untuk memperjualbelikan barang-barang yang kira-kira masih syubhat halal dan haramnya. Misalnya sepertinya kita menemukan menemukan ikan, barangkali ikan yang jatuh, ikan yang dijual oleh tukang sayur keliling, kemudian jatuh di jalan, kemudian kita menemukan ikan itu di jalan dan kita kita jual ke orang lain pula gitu kan, padahal kita tidak tahu ini ikan punya siapa gitu kan, nggak tahu. Nah itu kan samar, tidak tahu halal dan tidak tahu haramnya. Nah hal seperti itu tidak boleh. Yang masih samar-samar, tidak tahu halal dan haramnya itu tidak boleh, dilarang diperjualbelikan gitu ya. Harus memang benar-benar dari asal yang halal, bahkan baik dan useful, berguna gitu ya. Begitu. Jadi untuk yang samar ini dilarang.
Ya, dalam berbisnis tidak boleh terdapat unsur kesamaran, ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan dan keharaman. Nah, itu ya dari jumlah, ukuran semuanya itu harus jelas. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih di atas pohonnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah di atas pohonnya? Karena kan tidak tahu beratnya berapa, bagus atau enggak isinya gitu kan. Berapa buah dan lain sebagainya, tolak ukurnya berapa kan kita tidak tahu, masih samar gitu kan. Seperti misalnya jual mangga, kan terkadang banyak di dalamnya tidak bagus, di dalam buah kan di dalamnya masih nggak tahu. Nah, itu kan masih samar-samar gitu. Nah, itu tidak boleh. Dan Rasulullah melarangkan muhadharah, yaitu jual beli buah yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya. Jadi kalau jual beli buah-buahan yang belum matang juga dilarang. Kenapa? Itu bakal merugikan konsumen, kecuali memang ada barang-barang atau buah-buahan yang mentah yang memang dibutuhkan konsumen itu mentah gitu ya. Tidak boleh kita mengatakan ini udah mateng loh gitu, hanya warnanya saja agak kehijauan, itu kan tidak boleh. Itu namanya berbohong dan merugikan konsumen gitu ya. Begitu. Kemudian Rasulullah melarang jual beli raba. Apa jual beli raba itu? Itu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang. Kan gitu. Hanya meraba-raba saja, nggak tahu nih halal atau haram, ukurannya berapa, timbangan berapa, nggak tahu gitu ya. Jenisnya apa, kan asal jual beli aja nggak tahu gitu ya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidak boleh barang yang kita jual belikan itu masih samar. Kemudian yang kedua adalah maisir. Apa itu maisir? Iya, perjudian. Kan ada dalam Al-Quran. Maisir ya. Perjudian itu dilarang. Dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah SAW melarang meminum khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya. Jika gambar atau pilihannya keluar, maka ia berhak membeli. Nah, itu ya. Dadu atau apa namanya, jual beli seperti apa namanya, undian-undian gitu ya. Maka tidak boleh. Dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian, biji gandum, kan yang hal yang memabuk-mabukkan. Nah, ini tidak boleh. Maksudnya khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu, artinya diundi dulu baru boleh membeli. Kalau tidak diundi maka tidak boleh membeli. Nah, itu kan tidak boleh. Yang mengandung unsur judi itu tidak boleh. Ya. Unsur judi, pokoknya banyak jual beli yang mengandung unsur judi itu banyak. Ya, yang punya taruhan dan lain sebagainya itu tidak boleh dalam Islam. Kemudian az-zulmu atau kezoliman ini juga dilarang. Kezoliman merupakan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni oleh Allah sampai orang tersebut meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa kita selain menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, sehingga tercapailah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, hablum minallah, hubungan dengan Allah cukup dengan beribadah saja. Namun hablum minan nas adalah dengan sesama antar manusia dan makhluk hidup, gitu ya. Jadi, kalau dengan Allah, berdosa kita dengan Allah, itu hanya dengan meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertaubat ya, hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosanya hilang, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dengan sesama manusia, umat manusia, kalau kita berbuat zalim, tidak cukup hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, barulah Allah menghapus dosa yang kita telah perbuat itu, gitu ya. Jadi kalau dengan Allah, cukup dengan Allah saja kita mohon ampun. Tapi kalau dengan manusia, pertama kita mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu hubungan antara sesama manusia. Makanya di dalam berwirausaha, berjual beli itu dilarang menjual atau mempraktekkan jual beli atau berwirausaha itu dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam gitu ya, dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam. Karena apa? Karena itu akan menyangkut kontroversi, bukan kontroversi, itu menyangkut masalah bagi kita dengan orang lain, akan merusak hubungan kita dengan antar sesama manusia. Kan nanti susah kalau kita menjual barang yang sudah tidak layak digunakan, kita menipu, kemudian kita menjual barang yang samar, barangkali kan kita zolim misalnya, kemana kita akan minta maaf gitu kan?
kan bukan satu atau dua yang akan membeli barang dagangan kita. Barangkali sudah banyak yang kita zolimi. Kemana kita minta maaf coba kan? Sedangkan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan terhadap manusia lain kecuali kita minta maaf kepada mereka gitu. Kalau kita berbuat zolim di dalam jual beli, maka kemana kita akan minta maaf? Betul nggak? Gitu ya. Jadi, bentuk kezoliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, pencurian, dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh. Ya kan, karena hablum minan nas ini perlu hati-hati. Penipuan kita tidak boleh menipu. Kemudian barang yang tidak bagus, tahu-tahu yang kita jual tidak bagus gitu kan. Barang yang harusnya bagus, yang dilihat oleh pembeli, namun yang kita berikan yang tidak bagus, itu kan penipuan. Kemudian penimbunan barang seperti cabai-cabai yang sudah nggak bagus lagi, nggak layak dimakan, taruh di atas, yang bagus di bawah, itu kan penimbunan barang. Atau mungkin juga orang-orang lain lagi susah mencari beras gitu barangkali, tetapi kita menimbun beras ketika sehingga orang tidak punya beras, baru kita keluarkan jual dengan harga mahal, itu kan penimbunan barang, itu yang tidak boleh. Kemudian pencurian dan lain sebagainya, itu zolim. Ingat, hati-hati berbuat dan perilaku terhadap sesama manusia, dan karena itu susah untuk minta maaf dan menghapus dosanya, itu susah. Harus bersangkutan dengan orang itu langsung, minta maaf dengan orangnya, itu ya. Maka kita tidak boleh berbuat zolim di sini. Oke. Kemudian yang keempat adalah mengandung unsur riba. Jangan sampai kita ada unsur ribanya di dalam jual beli gitu ya. Jangan ada bunga-bunganya ketika ada orang yang menghutang, kemudian ada barang-barang riba, jual beli dengan tukar menukar dengan sesama barangnya gitu ya. Pokoknya banyak materi-materi tentang riba bisa kita cari di berbagai macam sumber, baik itu dari internet, dari video-video ceramah dan sebagainya, itu banyak ya. Jadi jangan sampai kita menjual unsur-unsur riba, gitu ya. Kemudian yang 5 adalah gharar, penipuan, kecurangan, gitu ya. Artinya gharar itu penipuan, kecurangan itu tidak boleh. Segala bentuk gharar, penipuan dalam bisnis itu dilarang oleh Islam. Hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sejatinya apapun yang kita lakukan merugikan untuk orang lain, itu sebenarnya kita merugikan diri sendiri. Itu sejatinya. Tetapi banyak manusia dari kita sendiri itu tidak menyadari bahwa kita hanya menganggap orang lain saja yang rugi kalau kita merugikan orang lain gitu kan, menipu dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita juga rugi. Rugi apa? Rugi pahala, kemudian rugi kemudian kan ada yang namanya karma hidup ini. Pasti Allah tidak tinggal diam. Jadi kita juga dapat kerugian. Baik itu dalam perjalanan kita ke depan, barangkali Allah halangi gitu karena kita menipu orang lain, itu rugi di kita gitu ya. Kemudian banyak macamnya. Selain merugikan orang lain, kita juga sebenarnya hakikatnya merugikan diri kita sendiri gitu ya. Makanya kita dilarang merugikan gitu. Hati-hati untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain, menzolimi orang lain, karena itu sangat bahaya sekali gitu ya. Gitu. Nah, dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli gharar gitu ya, spekulasi. Artinya ya penipuan tadi, kemudian lempar kerikil itu maksudnya ya mengundi dan sebagainya, banyak macamnya. Itu tidak boleh. Penipuan, kemudian kecurangan di dalam jual beli itu tidak boleh. Jadi ada beberapa hal yang dilarang di dalam berwirausaha ya, dalam jual beli. Itu mungkin garis besar saja, gambaran apa saja yang dilarang dari berwirausaha gitu ya, dari jual beli, seperti kesamaran, kemudian penjudian, kezoliman, unsur riba, kecurangan, penipuan dan sebagainya. Itu hal-hal yang dilarang di dalam jual beli dan di dalam berbisnis ya, di dalam Islam. Begitu. Itu adalah gambaran secara garis besar. Namun banyak hal-hal lagi yang dilarang di dalam Islam. Mungkin bisa kita cari referensinya dari sumber-sumber internet, buku, video YouTube dan lain sebagainya ya. Namun dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Gitu ya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini tentang kewirausahaan yang sah dan kewirausahaan yang dilarang di dalam Islam. Semoga kita bisa mempraktekkan ini di kehidupan kita, tidak hanya untuk entrepreneur saja, namun juga untuk bagaimana cara bersikap antar sesama manusia, menjalin hubungan sesama manusia di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.